Saudara-saudara, sekali lagi jawabnya haruslah aku seorang putra. Oleh karena aku tidak mau bernama anak yang durhaka. Saudara-saudara, sekarang saya ajak bersorak 3 kali. Putra, 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 hidup putra. Terima kasih. Halo teman-teman. Di episode kali ini kita akan mendengar cerita yang berbeda nih dari teman-teman kita. Sebelum kita mulai, mari kita perkenalkan dulu. Saya di sini sebagai host pengacara Nabila. Saya di sini Kinar Nora Larasati sebagai narasumber. Halo semuanya, aku Ria Yohana Yulandari sebagai narasumber. Halo semuanya, saya Farhanisa Kedua sebagai narasumber. Halo semuanya, saya Hamzah Ramadan. Di sini saya sebagai narasumber. Oke, di episode kali ini tuh kita akan mendengar cerita yang berbeda-beda, bukan dari buku sejarah, tetapi langsung dari sudut pandang rakyat yang pernah merasakan pada masa itu. Bersama kita sudah hadir dari 4 narasumber yang akan berbagi pengalaman mereka. Ini bukan pengalaman yang udah buat kita ceritakan, tapi kita bakalan ceritain lagi supaya kalian semua gimana bisa tahu memahami keadaan pada masa itu. Jadi kami ingin mereka tahu bagaimana keadaan saat itu. Oke, di sini saya ingin mulai dengan pertanyaan sederhana ya. Seperti apa sih hari-hari kalian pada saat itu? Hari-hari kita tuh pada saat itu dipenuhi dengan rasa cemas. Terus kami sering dikumpulkan untuk mengikuti kegiatan. Katanya sih buat kepentingan rakyat, tapi kenyataannya kami merasa malah seperti tidak punya pilihan. Oh, jadi itu yang membuat kalian, apa aja sih yang membuat kalian tuh merasa paling berat di situ? Yang bikin kita ngerasa paling berat itu ketika kita terpaksa harus ngikutin aturan yang bukan berasal dari kemauan kita sendiri. Kadang kita cuma bisa diam dan menjalani, walaupun dalam hati kita tuh merasa nggak adil. Terus kalian itu tuh sempet ngerasa marah gak sih? Kayaknya kita pernah ngerasa marah, soalnya tapi tuh kayak kita tuh nggak bisa nunjukin gitu rasa marah kita cuma bisa saling watin satu sama lain. Terus dari situ mulai muncul deh rasa kebersamaan. Dari situ ya. Lalu tuh bagaimana sih kalian melihat peran tokoh-tokoh Indonesia pada saat itu? Mereka seperti memberi harapan lewat kata-kata mereka. Kami mulai percaya bahwa keadaan ini tidak akan selamanya seperti ini. Jadi di tengah tekanan itu masih ada rasa harapan bagi kalian? Iya, harapan kecil tapi sangat berarti. Itu yang membuat kami bertahan. Jadi kalian gak gampang nyerah gitu ya. Terus apa sih yang kalian rasakan setelah semuanya berakhir? Perasaan kita tuh setelah kejadian itu kita jadi merasa lebih lega, tapi juga kita gak bakal lupa tentang kejadian itu, yang dimana tuh pengalaman itu tuh ngebentuk kita jadi cara kita tuh melihat apa kebebasan. Nah yang terakhir nih, jika kalian ingin bisa menyampaikan satu hal, jika kalian bisa menyampaikan satu hal kepada generasi sekarang, Halnya itu kayak jangan pernah anggap remeh kemerdekaan, karena yang kalian rasain sekarang tuh hasil dari perjuangan kita dulu. bener sih, itu termasuk dari masa-masa sulit kalian juga kan. Oke, jadi terima kasih atas keberanian kalian untuk berbagi cerita dan pengalaman ini. Semoga bisa membuka mata kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Bye.